Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silma Rizky Aulia. Saya berasal dari Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah cerita pertempuran 5 hari di Semarang. Jika kalian ingin tahu kisahnya, tonton terus ya. Pertempuran 5 hari di Semarang. Perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan yang sesungguhnya tidak mudah dibayangkan. Para pahlawan rela berkorban untuk bertumpah darah bagi Indonesia. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Di pertempuran ini merupakan sejarah kemerdekaan Indonesia yang seiringnya dengan kekalahan Jepang dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Setelah Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno memproklamirkan proklamasi yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945, ternyata masih banyak tentara Jepang yang masih ada di Indonesia dan belum kembali ke negara asalnya. Dan tidak sedikit dari mereka dipekerjakan di pabrik-pabrik seperti pabrik gula. Di saat bersamaan, pasukan bersekutu termasuk Belanda mulai kembali ke Indonesia dengan tujuan untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para tawanan Jepang yang berada di pabrik gula akan dipindahkan ke Bulu. Namun di pertengahan perjalanan, pasukan Jepang melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Kido Butai yang dipimpin oleh Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Mengetahui hal tersebut, rakyat Semarang pun berusaha untuk melawan dan meminta Jepang untuk menyerahkan senjata mereka. Namun Mayor Kido tidak mengindahkan hal tersebut dan menolak untuk menyerahkan senjata kepada rakyat Semarang. Sekitar pukul 18.00, tiba-tiba pasukan Jepang melakukan serangan sekaligus melucuti senjata 8 anggota polisi. Nah, setelah para anggota ditawan, maka muncullah berita bahwa Jepang telah meracuni reservoir Siranda. Dengan hal ini, pimpinan rumah sakit Purusara menelpon kepala laboratorium malaria rumah sakit Purusara, yaitu Dr. Kiryadi, untuk memeriksa reservoir Siranda. Namun, di tengah perjalanan terjadi pencegatan oleh pasukan Jepang dan pada akhirnya beliau ditembak mati oleh Jepang. Dalam hal ini, larinya Jepang serta meninggalnya Dr. Kiryadi menyulutkan kemarahan warga Semarang. Perang pun terjadi di 4 titik di Semarang, yaitu Kinlaten, Pandanaran, Jombang, dan Simpang 5. Pada pukul 14.00, Mayor Kido memerintahkan anak buahnya untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Indonesia. Rakyat Indonesia pun tidak akan diam saja. Mereka pun ikut menyerang Jepang dengan membakar gedung amunisi mereka. Dan pada pukul 15.00, Mayor Kido memerintahkan serangan balik. Tentara Keamanan Rakyat mengirimkan bala bantuan ke kota Semarang. Pertempuran pun terjadi antara Jepang dengan rakyat Indonesia di Semarang terus berlanjut. Tanggal 16 Oktober 1945, pasukan Jepang berhasil merebutkan penjara di Bulu sekitar pukul 16.30. Sejak saat itu anak buah Mayor Kido semakin menggila dan terus melakukan serangan sampai tanggal 19 Oktober 1945. Pada akhirnya, pertempuran 5 hari di Semarang berhasil diakhiri setelah Wongsonegoro selaku Gubernur Jawa Tengah dan pimpinan Tentara Keamanan Rakyat yaitu Kasman Singodimedjo dan M.R. Sartono yang mewakili Indonesia, yang berunding dengan Komandan Tentara Jepang yaitu Letkol Nomura. Keduanya saling berunding dan berupaya gencatan senjata karena
sudah banyak korban jiwa yang berguguran. Selain itu, ada pihak sekutu yang ikut turut berunding, yaitu Jenderal Bethel, sebagai perwakilan partisipasi dalam perundingan yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober 1945. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, maka dibangunlah monumen perjuangan yaitu Tugu Muda yang dibangun di tengah alun-alun Semarang dan diresmikan pada tanggal 20 Mei 1953 dan saat ini sudah dijadikan sebagai cagar budaya nasional Indonesia. Dengan adanya pertempuran 5 hari di Semarang, maka kita harus menghormati apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan. Sekian dari storytelling saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.